Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini gue mau nge-review sepatu Jordan JT1. Ini katanya jadi sepatu basket Jordan paling ringan saat ini. Bukan yang paling ringan sepanjang masa ya guys, tapi paling ringan di rilisan tahun ini. Dan memang waktu dipegang gini aja sepatunya berasa ringan banget dan berasa banyak bagian-bagian yang bolong sih di sepatu ini. Agak gimana ya, gue ngelihatnya tuh kayak sebenarnya secara looksnya futuristik, kelihatan kayak sepatu dengan berbagai macam rangka di bagian bawah sepatunya, dan sebenarnya memang cukup menarik sih secara siluetnya. Dan dari segi harga yang ditawarkan juga sepatu ini menurut gue bakalan jadi salah satu versi yang cukup terjangkau, meskipun sampai saat ini sebenarnya sepatu ini juga belum officially dirilis di Indonesia. Cuma kemarin dengar-dengar di Jepang sepatu ini dijual dengan harga 1,3 aja, gokil banget. Signature shoes 1,3 itu setara kayak sepatu budgetnya LeBron, sepatu budget Nike yang lain. Ini 1,3 itu menurut gue gokil banget. Terus kemarin gue juga sempat nemu ada yang jual 1,5, 1,7. And basically ya guys, secara looksnya seperti yang gue bilang tadi kelihatan cukup futuristik. Dari segi teknologinya sendiri yang ditawarkan juga menarik banget, dimana di bagian bawah sepatunya kalian bisa ngeliat di sini ada bagian yang dibolongin, dan ini salah satu faktor yang bikin sepatu ini jadi makin ringan guys. Dan kalian bisa lihat di sini di tengahnya ini ada kayak penggunaan TPU, chassis-chassisnya juga gitu. Dan di bagian depan sepatu ini menggunakan teknologi unlock zoom. Teknologi ini cukup mengingatkan gue dengan teknologi yang ada di sepatu Air Jordan 34, 35. Meskipun secara keseluruhan overall feel-nya sendiri nggak bisa disamain sepatu ini dengan Air Jordan 34. Beda lah secara overall. Dan sewaktu gue pertama kali nyobain sepatu ini, meskipun gue cukup suka dengan teknologi zoom yang dibikin uncaged seperti ini, jadi tuh kayak bolong-bolongnya ini berfungsi untuk bikin compression zoomnya itu jadi lebih optimal, jadi kalian bisa ngerasain sensasi bounce yang lebih, responsiveness yang lebih ekstra juga, dan juga tetap dapat memberikan kalian court feel yang cukup sewaktu kalian menggunakan sepatu ini. Dan secara first impression, meskipun zoom unit yang digunakan itu nggak tebel-tebel banget, tapi secara feel-nya gue sih cukup nyaman sih waktu pakai sepatu ini. Untuk cushioning di area belakangnya ini sih standar foam aja, dan menurut gue sih berasa cukup basic ya sewaktu gue menggunakan sepatu ini. Cuma yang agak mengganjal sebenarnya buat gue sendiri adalah di bagian tengahnya yang dibikin bolong ini. Jadi tepat di bagian tengah kaki gue itu rasanya ada kayak sensasi floating yang nggak seperti biasanya gue temukan di sepatu basket gue biasanya. Feel-nya agak aneh sih guys waktu pertama kali gue pakai sepatu ini. Berasa kayak ada yang hilang aja gitu, meskipun bukan sesuatu yang nggak nyaman atau gimana, tapi ada yang aneh aja gitu menurut gue. Nah, gue juga penasaran gimana feel-nya sewaktu gue pakai sepatu ini di lapangan, apakah ini bakal mengganggu atau enggak. Itu bakal jadi bagian yang gue pengen tes lebih lanjut lagi di video performance review gue. Di samping itu, seperti yang gue infoin tadi, di bagian tengah sepatunya sampai di bagian samping di sini ada penggunaan TPU material yang ini berfungsi untuk menjaga kestabilan serta memberikan kalian lateral support sewaktu menggunakan sepatu ini. Jadi ini bagian bawahnya sini nge-wrap sampai bagian atas ke samping juga. Yap, ini menurut gue jadi salah satu fitur yang cukup penting juga di sepatu JT1 ini guys. Dan ngomongin tentang betapa ringannya sepatu ini tuh juga nggak luput dari adanya penggunaan rubber di bagian bawah yang cuma di cover di area forefootnya aja. Jadi bagian belakang dari sepatunya di area heel ini tuh semua foam, dan ini merupakan teknologi yang udah nggak asing lagi, sering kita temukan di sepatunya Curry. Yap, Under Armour tuh udah menggunakan teknologi flow di mana cushion dan juga midsole-nya itu menjadi satu, bahkan reaksinya juga menjadi satu dengan foam compound yang digunakan di sepatu tersebut. Sepatu ini menggunakan teknologi yang serupa, meskipun secara feel-nya itu juga agak beda guys secara first impression. Kalau gue pakai flow itu tuh rasanya kayak udah keset aja gitu waktu pertama kali gue pakai. Nah, kalau untuk sepatu ini di bagian depannya area yang tercover rubber ini menurut gue sih punya grip yang sedikit lebih ekstra dibandingkan dengan area belakang sepatu ini. Secara durabilitasnya sendiri juga menurut gue pastinya yang di area depan ini akan lebih durable. Secara rubber yang digunakan ini juga cukup tebal, XDR juga di area belakangnya, karena ini foam menurut gue sih nggak akan terlalu durable, apalagi kalau kalian pengen gunakan di lapangan basket outdoor guys. Juga kalau kita ngomongin dari bagian material, menurut gue sih ini jadi salah satu fondasi yang bikin sepatu ini ringan juga, dimana
dimana sepatu ini menggunakan knit material yang menurut gue agak mirip dengan apa yang gue temukan di teknologi Lenovive-nya Jordan Brand. Jadi kayak sepatu Air Jordan 36, 37, dimana material yang digunakan ini see-through, kayak rajutan-rajutan gini yang bener-bener ringan banget, breathable, meskipun di bagian depannya sampai di bagian samping sini, dan area tangnya di sini tuh kayak ada inner sleeve-nya lagi. Jadi kayak ada bagian dalam inner lining material yang bikin struktur dari sepatu ini semakin kuat juga. Kadang kalau kita ngomongin material Lenovive itu kan kalau kena di kaos kaki langsung itu feel-nya nggak terlalu nyaman ya. Ada beberapa yang kayak gitu. Tapi untuk sepatu ini mungkin Jordan Brand ngasih inner lining material sehingga kita akan mendapatkan balance yang lebih oke. Jadi kenyamanannya masih dapat, breathability-nya juga masih oke guys. Dan di bagian belakang dari sepatunya di sini kita akan mendapatkan synthetic build dengan desain kayak jahitan-jahitan gitu yang menunjukkan kalau ini merupakan colorway shoe, dimana menurut gue juga perpaduan warna hitam, merah, dan juga aksen gold di sepatu ini kelihatan cukup keren guys. By the way, buat kalian penasaran sama sizingnya, sepatu Jordan JT1 ini menurut gue sih fitnya agak panjang. Jadi di sepatu ini gue turun setengah size dan menurut gue fitnya tuh pas aja. Mungkin di bagian depannya agak butuh break in time dikit, tepat di area jempol kaki gue, karena pas gue pakai awal berasa agak tight, tapi secara panjang, secara lebarnya menurut gue sih aman banget. Dan buat kalian punya kaki lebar, pastikan kalian cobain dulu toko sehingga kalian nggak sampai salah beli sepatu ini. Meskipun sampai sekarang jelas sepatu ini masih belum dirilis di retail store Indonesia. Cuma buat gue sih turun setengah size aman banget, berasa memang agak panjang, dan secara waktu dipakai gue cukup suka sama padding-padding di area tangnya juga. Merupakan sepatu yang sekali lagi ringan banget dan berasa agak aneh di bagian tengah floating area yang ada di sepatu ini guys. And that's about it. Thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini. Ini bakal jadi sepatu yang cukup menarik untuk dipakai secara looks-nya, gimana performance-nya. Dari segi memang sepatu ini jadi sepatu yang ringan banget, dan buat kalian penasaran sama sepatu ini, tungguin aja di video performance review di YouTube channel Naksir Sneakers. Thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini, and see you next video guys. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu basket yang cocok untuk kalian. Alright, peace.